apa yang terjadi di masa jahiliyah, ya, mensudutkan Islam, kemudian menganiaya orang-orang yang berada di dalam Islam, itu akan kembali terjadi, kata Rasulullah. Jadi kapan terjadi kembali? Ketika orang kembali, konsepnya sama, kembali ke dunia jahiliyah. Jadi ini bahagian keterasingan yang dianggap kalau orang Islam yang melakukannya adalah kejahatan. Tapi kalau orang lain yang melakukan itu orang Islam, dianggap orang gila. Jadi kalau ada orang menampar imam di dalam masjid, itu ujungnya mesti gila. Dukun dikumpulkan, lalu membuat sebuah seminar dukun seluruh Indonesia. Bayangkan membuat seminar dukun seluruh Indonesia, yang seharusnya dukun itu tak boleh tampil di publik. Seharusnya dukun itu tak boleh ditampil. Kelompok-kelompok dakwah semuanya mengaku ghuraba. Jadi kalau semua mengaku ghuraba, yang benar ghuraba itu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri kulli wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Insyaallah jemaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkat Allah, kita mengambil waktu sekitar 15 menit. Dan insyaallah tidak lama karena masa-masa i'tikaf, wajah-wajah i'tikaf berada di dalam masjid. Baik, dalam salah satu riwayat yang sering kita dengarkan, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islam ghariban. Kita sering mendengar bahwa Rasulullah pernah menjelaskan bahwa Islam itu datang dalam keadaan yang asing. Wa sayaudu ghariban, dan nanti di akhir zaman dia akan kembali terasing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi ini maksudnya dulu Islam datang di tengah-tengah kerusakan manusia, tiba-tiba menawarkan sebuah ajaran tentang menyembah sesuatu yang tidak ada. Dulu konsepnya skeptis, yaitu baru layak disembah kalau bisa dilahirkan, bisa dinampakkan. Jadi berhala itu disembah dianggap wajar, normal. Tapi begitu Islam datang, tiba-tiba menawarkan sesuatu yang tidak wajar, tidak ada tapi disembah. Nah, ini menjadi sumber tidak bisa diterimanya Islam oleh kalangan kaum jahiliyah. Jadi hanya dengan meyakini sesuatu ada tapi tidak bisa dihadirkan. Walaupun kita yang sudah masuk Islam bisa berpikir tentang ayat-ayat kauniyah, yaitu adanya Allah karena adanya alam, adanya langit, itu berikutnya. Tapi orang jahiliyah tak memikir di situ. Yang namanya juga jahiliyah, mengapa ya ke jahiliyah fikir-fikir. Jadi kepada Allah, jadi timbullah permusuhan terhadap Islam, dibantai di sana sini. Ammar bin Yasir kehilangan orang tuanya, mempertahankan keimanannya. Jadi cuma oleh Allah, kata Rasulullah, semua apa yang terjadi di masa jahiliyah, ya, mensudutkan Islam, kemudian menganiaya orang-orang yang berada di dalam Islam, itu akan kembali terjadi, kata Rasulullah. Jadi kapan terjadi kembali? Ketika orang kembali, konsepnya sama, kembali ke dunia jahiliyah. Jadi ketika
ketika konsepnya kembali ke dunia jahiliyah sama, maka akan terjadi hal yang sama, yaitu Islam kembali terasing. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, disitulah Rasulullah mengabarkan bahawa di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah keterasingan Islam kembali di akhir zaman, yang paling beruntung yaitu ghuraba, yang paling beruntung yaitu orang-orang yang terasing. Nah, di sini banyak orang yang tidak menyambung hadis, padahal hadis itu tidak berhenti di sini. Sehingga tafsiran ghuraba, tafsiran orang asing, dipegang oleh masing-masing pihak, dipegang oleh masing-masing orang Islam untuk mengatakan bahawa diri mereka ghuraba. Setiap kelompok, jadi kelompok fulan mengatakan kamilah ghuraba, kelompok fulan juga mengatakan kamilah ghuraba. Jadi semua kalangan, kelompok-kelompok dakwah semuanya mengaku ghuraba. Jadi kalau semua mengaku ghuraba, yang benar ghuraba itu yang mana? Siapa yang selamat di akhir zaman yang mengaku ghuraba? Makanya perlu kita sambung bahawa ternyata hadis itu tidak sampai situ bunyinya. Hadis itu ada beberapa versi dan semua menjelaskan tentang maksud ghuraba. Nah, siapa yang dimaksud dengan ghuraba? Yaitu orang-orang yang selamat di akhir zaman, di tengah-tengah keterasingan Islam. Jadi Islam menjadi sebuah hal yang dianggap berbahaya. Jadi kalau Islam yang berlari raya itu dibuat macam cara untuk membuat kelelahan orang-orang Islam. Dilarang mudik. Pada orang datang ada dalam mudik, tidak ada. Hari Waisak ada dalam mudik, tidak ada. Tapi ketika Islam mau melakukan lebaran, setahun sekali mengunjungi orang tuanya dilarang, tapi mengunjungi kebun binatang tidak dilarang. Maka kadang-kadang kita kalau juga waktu mudik harus bilang bahawa ajak kebun binatang. Berapa diperlakukan sangat-sangat diskriminasi dalam segala hal. Yang anehnya yang memperlakukannya adalah kelompok munafik. Jadi ini bahagian keterasingan, memang dianggap kalau orang Islam yang melakukannya adalah kejahatan. Tapi kalau orang lain yang melakukan untuk orang Islam, dianggap orang gila. Jadi kalau ada orang menampar imam di dalam masjid, itu ujungnya mesti gila. Walaupun tidak gila, digilakan. Tapi kalau orang Islam yang datang ke gereja lalu kemudian hanya duduk saja, lalu tertangkap atau apa saja, itu bisa menjadi teroris tiba-tiba. Jadi itu kejadian di akhir zaman persis sama seperti di masa Rasulullah SAW. Nah, yang selamat di antara kekacauan umat ini yaitu orang-orang yang ghuraba. Siapakah mereka? Rasulullah menyebutkan sambungannya, alladzina aslaha an-nas, allazina aslaha iza fasada an-nas. Ternyata ghuraba itu yaitu bukan yang mengklaim-klaim dirinya bahwa kamilah. Rasulullah langsung memberi garis yang disebut ghuraba, orang yang paling beruntung walaupun terasing di akhir zaman, yaitu yang memperbaiki keadaan manusia ketika manusia sudah rusak. Itu konsepnya. Jadi yang memperbaiki, yang bertindak, yang berjuang memperbaiki kerusakan manusia ketika manusia sudah dalam keadaan rusak. Nah, sekarang dulu rusaknya manusia karena jahiliyah mereka terhadap agama. 600 tahun perbedaan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam 600 tahun itu ada nabi-nabi, tapi semakin jauh dari Nabi Isa semakin rusak umat pada waktu itu. Dan mereka sampai tidak mengenal lagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang mengenal Allah, tetapi mereka lebih dahsyat kebodohannya, Allah dipermainkan. Dulu tidak kenal Allah, tapi hari ini Allah dikenal, tapi dipermainkan. Artinya dibuat dari bahan olok-olokan,
mereka menghina semua syariat Allah. Jadi coba lihat keluarlah macam-macam statement oleh kelompok-kelompok munafik yang bergabung dalam jaringan Islam liberal, yang bergabung dalam komunitas pluralisme. Jadi munafik sendiri mulai menghancurkan syariat Islam dan menyudutkan orang Islam sendiri. Dia diberi kuasa untuk memperbaiki agama, tapi dia merusak agama. Makanya ketika Rasulullah SAW sedang cerita dengan sahabat, tiba-tiba ada orang-orang Badui memutuskan pembicaraan Nabi dengan mengatakan, tiba-tiba dia muncul saja lalu bertanya kepada Rasulullah, "Mata as-sa'ah?" Kapan kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, di ujung hadis Rasulullah baru menjelaskan kapan kiamat. Kata Rasulullah, kalau sudah amanah tuyi'atil amanah, kalau sudah amanah dihilangkan, maka segera datang kiamat. Lalu ditanya oleh sahabat, bagaimana bisa hilang amanah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iza usidal amru ila ghairi ahli, amanah bisa hilang ketika kekuasaan diberikan bukan kepada ahlinya, bukan orang yang paham agama. Maka di saat itulah datangnya kiamat. Jadi kita ini dalam proses menuju kiamat, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Umat rusak kenapa? Duyi'atil amanah. Amanah telah hilang. Apa amanah kita dengan Allah? Dari alam rahim kita telah berjanji dengan Allah, kita menuhankan Allah. Secara aqidah dari alam rahim Allah tanya tentang apakah aku Tuhan kalian? Semua janin menjawab qalu bala, benar ya Allah. Nah, itu masalah aqidah hari ini mulai dihilangkan konsep-konsep aqidah yang benar. Jadi itu contoh kerusakan dalam aqidah. Orang sudah terbiasa melecehkan Allah, melakukan kesyirikan, hari ini dianggap sebuah hal yang biasa, sehingga yang dipertontonkan di depan masyarakat perkara-perkara syirik. Dukun dikumpulkan lalu membuat sebuah seminar dukun seluruh Indonesia. Bayangkan membuat seminar dukun seluruh Indonesia, yang seharusnya dukun itu tidak boleh tampil di publik. Seharusnya dukun itu tidak ada ditampil, karena pasti kalau dukun tampil dihancurkan masyarakat. Mengaku diri jadi dukun itu bahaya. Ipoh itu sebenarnya. Mengaku diri jadi dukun itu siap-siap kita diketahui ternyata kita lah yang melakukan kerusakan. Tapi tidak, hari ini dukun menjadi sebuah hal biasa. Maka kemarin itu sempat dibuat seminar dukun seluruh Indonesia. Nah, itu diusulkan membuat seminar dukun seluruh Indonesia. Lalu para dukun menjadi artis dengan baju-baju artis, tapi mereka dukun. Acara-acara di televisi semuanya acara-acara perdukunan, dan itu dianggap sebagai hal lumrah. Jadi kerusakan akidahnya sudah sampai ke situ. Orang enggak menganggap bahwa perdukunan itu adalah kesyirikan, enggak ke situ lagi arahnya. Kemudian muncullah para ustaz buat acara di televisi, lalu kemudian menangani orang kesurupan dengan cara berbicara dengan orang kesurupan tersebut, lalu membaca beberapa doa dalam bahasa Indonesia. Tiba-tiba orang kesurupan itu sudah sembuh. Ini acara begini, acara merusak akidah. Jadi jemaah maka Allah itu rusak di akhir zaman. Lalu rusak dari segi amalan. Itu jangan ditanya. Orang meninggalkan amal kepada Allah, sehingga Allah mengatakan dalam surat Maryam, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah." Akan datang suatu zaman, kata Allah Subhanahu wa taala, satu kelompok, berkelompok-kelompok orang meninggalkan salat. Berkelompok-kelompok meninggalkan salat. Jadi hari ini jangan ditanya lagi, Masya Allah, begitu banyaknya orang meninggalkan salat. Banyak sekali anak-anak muda kita, banyak sekali meninggalkan salat. Yang lebih dahsyat lagi, mereka puasanya yang berat ramainya. Mereka tak salat, tapi mereka puasa. Padahal puasa tidak diterima tanpa membuka kunci amalan. Nah, ini kebodohan ini merajalela. Kita mengaku sambil Mekah, membangga-banggakan diri di luar provinsi lain, Aceh lah. Tapi yang tidak solat, Masya Allah, setengah penduduk tidak solat, bahkan lebih. Jadi kita disibukkan dengan membangga-banggakan sejarah-sejarah. Seakan-akan kita nanti ketika hari kiamat datang Tengku Umar, datang Tengku Cik Tirol, datang Tengku Cik Nibling, datang
siapa lagi yang pejuang-pejuang dulu, mereka akan mengatakan dan membela kita di hadapan Allah. Seakan-akan Tengku Cik Tiro datang untuk mengatakan, Aceh ya, Aceh langsung ke surga juga, mana berubah lalu urusan Allah. Sang-sang ke mana bayangannya. Jadi ini yang terjadi, rusak sekali. Perempuan-perempuan memakai baju ketat, dianggap hal biasa, menampakkan aurat, menari-nari di depan TikTok, kunci pintu kamar, habis itu menari-nari di depan TikTok. Kalau begitu untuk apa kunci pintu kamar? Kalau hanya untuk melancarkan diri di dalam kamar, itu tidak kunci. Tancapkan diri saja, di luar rumah juga bisa. Tapi begitu bodohnya, di luar dia jaga aurat, di dalam kamar dia buka aurat, dan mana? Di luar dia jaga, di dalam dia buka. Seharusnya kan di dalam dia jaga, tapi di luar yang dianggap biasa kalau terbuka. Ini tak dibaliknya. Jadi jemaah Allah Subhanahu Wa Taala rusak dari segala ini, Maka oleh karena itu, di saat itulah siapa yang paling beruntung kata Rasulullah, orang terasing. Siapa orang terasing itu? Yaitu yang memperbaiki, alladzina aslaha iza afsadan nas, yang memperbaiki orang banyak ketika dalam keadaan orang tersebut rusak. Nah, disinilah kita harus mengerti sebagai penutup kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih mencintai orang yang memperbaiki orang lain daripada sekedar memperbaiki diri sendiri. Nah, makanya ada dua kalimat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan kebaikan orang-orang utusan Allah, para nabi, syuhada atau siapa saja, ketika menyebutkan kebaikan diri mereka, Allah menyebutkan tentang inilah min ibadina salihin, yaitu inilah hamba-hamba kami yang saleh. Jadi ketika menyebutkan kebaikan pribadi, disebut kebaikan hamba kami yang saleh. Tapi yang Allah puji sampai Allah mengatakan tidak akan turun azab. Wa kana rabbuka liyuhlikal qura bidulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan turunkan azab kalau di antara kalian masih ada orang yang muslih. Allah menyebutkan muslih, bukan lagi menyebutkan saleh. Jadi muslih lebih baik daripada saleh. Orang saleh hanya memperbaiki diri sendiri, orang muslih memperbaiki orang lain. Ini cabang kalimatnya sama-sama memperbaiki. Jadi saleh perbaiki diri sendiri, muslim memperbaiki orang lain. Orang saleh duduk di masjid berzikir banyak-banyak, i'tikaf sampai subuh. Orang saleh berdiri di jalanan menyebarkan informasi di WA, Facebook, berjuang untuk menegakkan agama, keliling-keliling di antara satu kafe ke kafe yang lain untuk mengajak orang saleh. Itu muslim. Jadi bukan memperbaiki diri sendiri lagi, sudah mulai memperbaiki orang lain. Orang muslim kalau ketemu sama perempuan seksi, dia akan hadam, kemudian dia akan menyuruhnya untuk memakai pakaian yang syar'i. Orang saleh ketemu sama perempuan seksi, bisa-bisa dia ikut seksi. Orang muslim kalau berdiri di bawah lampu merah, lihat kanan kiri, ada yang cewek-cewek, anak-anak pacaran, dia akan tegur, dia mengatakan, "Yang so ya, anak so, ni apa pacarmu? Turun." Itu muslim. Saleh dia diam saja, dalam pikirannya adalah apa urusan kita, bukan anak kita. Daripada kita perbaiki kita nanti masalah. Itu saleh. Makanya beda saleh dengan muslim. Saleh memperbaiki diri sendiri, muslim memperbaiki orang lain. Dan yang kedua kata Rasulullah, orang saleh itu dicintai, di mana-mana cintai. Muslim di mana-mana dibenci. Kita ini kalau saleh kita dicintai, sama bandit pun kita dicintai. Kita orang saleh pulang dari masjid, lewat di depan kedai kopi orang yang tidak saleh, tapi dia tidak perbaiki, dia lewat saja, senyum lagi, ucapkan salam lagi, assalamualaikum. Ramai-ramai orang kedai kopi menjawab, waalaikumsalam, apa khabar aku, apa khabar ustaz, apa khabar. Lalu orang mengatakan, baik, orangnya baik sekali. Dengan kita tak pernah marah, kita tak salat pun dia tak peduli. Baik, dicintai. Orang saleh itu dicintai, di mana-mana dicintai. Muslim dibenci. Ketika lewat di depan orang kopi, orang tidak salat, dia akan mengatakan, "Hai, aku dari semayang belum?"
Aduh, ada kopi ni. Dia berkata, kerja yang boleh. Dia dibenci. Lewat besoknya, disiapkan batu untuk menghadangnya. Dia siapkan batu bakar. Orang lain mengatakan dia kufur. Dia mulai mempermalukan kita. Dimulailah peperangan terhadap Muslim. Itu makanya Muslim itu dengan saleh berbeda. Rasulullah dulu sebelum jadi Nabi apa? Saleh. Dari umur 0, dari umur balik sampai umur 40 Rasulullah saleh. Tapi ketika turun wahyu disuruh dakwahkan agama, berubah Rasulullah naik ketika Muslim. Apa yang terjadi? Mulailah dimusuhi Rasulullah dimusuhi, dipukul sahabatnya, dilempar tai ke mukanya, kemudian dilempar batu, diperangi, dikejar-kejar, mau dibunuh. Kapan waktu kejadian itu? Ketika sudah Rasulullah naik level menjadi Muslim. Dan yang terakhir, Muslim itu bisa membuat amannya negara. Tapi saleh tidak ada jaminan aman negara. Makanya tadi Allah mengatakan tidak akan kami hancurkan satu negara, satu kaum selama masih ada Muslim di dalamnya, bukan ada saleh. Selama ada Muslim, masih ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, maka Aceh tidak akan dihancurkan seluruhnya. Tapi kalau orang saleh tidak ada jaminan. Makanya istri Rasulullah, ketika Rasulullah bangun dari tidur tiba-tiba di tengah malam, beliau mengatakan Dajjal sudah mulai, Ya'juj Ma'juj sudah melubangi sebesar ini. Beliau Rasulullah memberikan kode sebesar ini. Itu antara jari telunjuk dengan ini. Ya'juj Ma'juj sudah melubangi dinding yang dibuat oleh Nabi Allah Zulkarnain. Dan beliau berkeringat. Lalu kalau mereka keluar, hancurlah semuanya. Hancurlah, terjadilah kerusakan semuanya, kata Rasulullah. Lalu istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti kita orang saleh pun kena kehancuran itu, azab oleh Allah ini, yaitu dengan keluarnya Ya'juj Ma'juj? Kata Rasulullah, walaupun ada orang saleh di dalamnya, kalau sudah merajalelahnya maksiat, orang saleh cuma berada di masjid-masjid, tidak lagi mencegah maksiat, semuanya kena azab, semuanya kena azab. Jadi dalam surat Hud, Allah tidak akan azab selama di antara kalian masih ada Muslim yang memperbaiki umat. Maka Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Jangan hanya jadi saleh, keluarlah dari rumah-rumah, jadilah Muslim. Buatlah di kampung-kampung yang kira-kira program-program berhancur tapi program kampung yang membuat orang tidak berani lagi pakai baju ketat, berani tidak buat spanduk sekarang masuk kampung ini harus pakai syar'i. Buat berani tidak. Kalau itu sudah terjadi, insya-Allah keberadaan kita dirindukan malaikat, kita menjadi penghalang azab. Tapi kalau hanya duduk-duduk saja, tidak berani bersuara, di Facebook pun tak berani bersuara, di mimbar ada ustaz-ustaz para penjilat kadang-kadang itu hanya memikirkan tentang diri sendiri, tidak berusaha memperbaiki umat. Begitu bicaranya hanya masalah salat, kita perbaiki, taharah kita bagus. Orang makan riba dia tidak peduli, orang maksiat pakai baju ketat dia tidak peduli. Berkhabar lebih-lebih masalah taharah, cara wudu ini, air 7 macam, air langit, air ini. Orang habis usaha semuanya, dia masih bicara masalah air. Itu contohnya. Makanya kita ini menuju kehancuran. Di saat tidak ada orang yang menjadi Muslim, maka keluar dari masjid ini, jadilah Muslim. Tapi jangan langsung subuh ini nanti dulu. Sebenarnya mesti kita istirahat dulu, karena kita sudah lelah beriktikaf. Nanti insya-Allah kita berubah menjadi orang yang lebih berani untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Demikian firman Allah Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.